Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Elzer Kurniawan. Pada kesempatan ini kita akan live bersama Ko Clemens Raharja, yaitu owner of the Entrepreneur Society. Kalian mau tahu bagaimana? Yuk kita. Oh nih, Ko Clemensnya udah ada. Yuk kita sama-sama mulai. Udah menunggu ya sebentar. Halo Bro. Halo Eliazar, apa kabar? Baik Bro, apa kabar? Baik dong, selalu baik. Haha, puji Ih, Tuhan aja. Gimana nih? Diajak nge-live kita, wes. Oke. Haha. Kita mau ngomongin apa aja hari ini nih Eliazar? Kok boleh tahu? Itu juga Koko The Entrepreneur Society itu. The Entrepreneur Society apa Mm-mm. sih? Bisnis Itu apa? adalah sebuah komunitas pengusaha muda yang emang tujuannya itu kita bikin ya, kalau mau ngelihat ini kantornya juga nih, kita lagi ngomongin nih members benefit dan sebagainya nih. Visi misinya itu untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi SARA dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dalam dunia kewirausahaan. Jadi kalau ngomongin entrepreneur society itu sebenarnya sebuah model copy paste dari bisnis saya dulu waktu di Australia. Saya bikin komunitas anak rantau untuk bantu teman-teman yang pada baru datang di Melbourne supaya mereka hidupnya itu nggak perlu sesusah saya dulu waktu beradaptasi. Jadi ngebantuin teman-teman. Nah, di Entrepreneur Society ini tujuannya adalah hal yang sama untuk membantu banyak pengusaha muda yang baru mulai terjun dan juga banyak pengusaha kawakan juga yang mungkin masih belum tahu rencana bisnisnya mau dibawa kemana. Planning bisnisnya mau dibawa kemana, arahnya kemana, dan sebagainya. Jadi tujuan ini dibentuk adalah supaya kita semua bisa bertemu, dan kalau kita punya banyak teman, itu pasti banyak peluang. Begitu. Ya, awalnya ini terbentuk bagaimana kok? Awal ini terbentuk sebenarnya dari dulu kita sempat bikin dengan komunitas yang bernama berbeda itu di tahun 2014 waktu saya mulai balik sini. Cuman karena berbeda visi misi dengan co-founder lainnya, akhirnya jadi saya memutuskan untuk ya udah deh nggak apa-apa nih kamu kerjakan aja. Tapi saya akhirnya bangun bisnis lain. Saya bikin property development di Manado pada saat itu 2016, 17, 18. Tapi habis itu 2017 pas saya balik ke Jakarta, kita ketemu sama teman-teman lama semua ngumpul. Terus habis itu pas ulang tahun saya kita makan-makan bareng. Dan justru di situ akhirnya bilang kayaknya bagus sih ngumpul-ngumpul lagi. Akhirnya kita mulai ngumpul-ngumpul reguler, terus akhirnya kita mulai bikin grup WhatsApp, dan mulai semua dari situ. Jadi pertama cuma dari kumpul-kumpul aja, teman-teman saling pada sharing, saling pada berbagi satu sama lain, dan ya akhirnya sekarang terbentuk seperti ini. Jadi mulai 2018 kita mulai rebranding, kita bikin nama untuk komunitas kita di Entrepreneur Society, dan terus habis itu udah mulai event reguler. Sebulan sekali tuh kita bisa ketemuan 2 kali. Mungkin yang pertama tuh untuk kayak event apa ya disebutnya, untuk kayak pengajaran. Yang satu lagi tuh untuk networking supaya kenalan satu dengan yang lain. Tujuannya dulu untuk mempertemukan pengusaha-pengusaha semua setanah air gitu. Hmm, jadi pertama itu emang ini buat komunitas apa emang buat kayak buat Komunitas, oh, komunitas. Kenapa komunitas? Karena gini, sadar nggak sadar ketika kamu bantu banyak orang lain, itu kamu tuh sudah sebenarnya apa ya, branding. Kamu mengangkat hmm, nama diri kamu sendiri untuk personal branding. Terus kalau kita ngomongin di komunitas ini, tujuannya tuh apa? Supaya kita bisa berteman. Saya senang temenan, dan saya nggak mandang teman tuh siapapun ya, ngelihat dari latar belakang atau gimana, semua bisa temenan. Jadi saya selalu welcome karena saya lama di Australia. Di Australia itu tuh terus pengalaman hidup saya itu lebih ke arah apa ya? Em, lebih ke arah pokoknya kita tidak memandang perbedaan kulit, warna kulit, segala macam, tapi justru kita bisa temenan dengan siapapun. Nah, di situ justru mempertemukan saya dengan banyak sekali teman-teman baru dan peluang-peluang yang bisa dikerjakan gitu loh. Bahkan dulu saya sempat ada ngerintis bisnis juga ya, masih disebutnya makelar ya. Makelar juga itu teman-teman ngambil baju, seragam, semua tuh dari teman-teman yang ada di Taiwan, ada yang bordir, ada yang apa gitu kan. Terus semua mulainya ya dari nol sebagai anak rantau di sana. Cuman mengandalkan network, dan network itu adalah salah satu modal kita yang cukup kuat sih sebetulnya. Kalau misalkan emang kamu bilang kamu mau mulai bisnis, um, asal kamu punya banyak teman-teman ya, banyak relasi, dan saya yakin itu pasti akan membantu sekali gitu. Gitu ceritanya. Jadi ya di Entrepreneur Society itu dibentuk untuk bisa
mempertemukan teman-teman dan bisa untuk sama-sama bergandengan tangan. Dan Indonesia kalau mau maju, kita harus bisa melihat lewat apa ya, melihat through dari perbedaan-perbedaan yang ada, justru kita kalau bisa bersatu. Kan Bhinneka Tunggal Ika kan. Gitu Ya. ceritanya. Oke, apalagi Untuk nih? untuk orangnya untuk menjadi sebuah komunitas susah nggak sih? Oh, Eh, tergantung kamu punya passion nggak. Kalau kamu passionnya cuma misalkan untuk cuma cari duit doang, bikin komunitas, pasti akan kecium bau-baunya nanti. Pasti akan ketahuan. Dan kebanyakan di Indonesia, kalau kita bilang, mereka tuh ngomong bikin komunitas, bikin apa. Tapi sebenarnya, at the end of the day, mereka masih mendewakan diri masing-masing. Banyak orang-orang terkenal sini. Saya kepengen supaya bintangnya bukan Clemens, tapi bintangnya itu adalah teman-teman di Entrepreneur Society. Jadi, tugas saya sekarang adalah sebagai seorang supporter yang bisa mengangkat mereka. Jadi kalau kita ngelihat, saya udah bantu memperkenalkan juga dengan beberapa influencer, teman-teman ya, teman-teman yang bisnisnya siap diangkat. Saya perkenalkan dengan influencer-influencer, teman-teman saya. Terus saya mempertemukan juga mereka untuk ketemu dengan media-media, diliput dan sebagainya gitu ya. Itu yang kita lakukan lah di Entrepreneur Society. Ada beberapa teman-teman kita sudah diliput di media massa seperti di Heartline, di Hard Rock FM dan sebagainya. Dan ya. itu yang nanti semakin besar komunitas kita, semakin besar manfaat untuk member-membernya. Gitu. Amin. Iya. Woi, ada Lloyd nih. Hai Lloyd, apa kabar? Cie. Teman-teman dari Malaysia. Oh, ada Michelle juga. Hai Michelle. Oke, lanjut. Ayo pertanyaan berikutnya. Mantap Hmm. nih. Ya, Jadi hari ini untuk saya diinterview sama Babang Eleazar. untuk kakak sampai sejauh ini perjuangan apa aja sih yang kayak koko udah lewati? Oke. Perjuangan apa dalam hal apa nih? Ya dalam menjalani semuanya gitu loh, kayak harus sampai di titik ini. Oh, eh, perjuangannya masih panjang kok, tenang aja. Kalau mau dibilang sampai di titik ini, kita ini dalam hidup ya, kita harus selalu ngelihat bahwa kita nggak boleh pernah puas dengan apa yang kita punya, tapi bukan berarti terus kita ngelihatnya ke atas terus. Kita juga mesti bisa bersyukur. Jadi kalau mau dibilang perjuangan saya sampai saat ini, oh banyak. Kalau mau ngomongin udah ngelewatin asam garamnya, saya ngalamin juga berapa kali ditipu, saya ngalamin harus mulai lagi dari nol, saya ngalamin juga jati diri saya diambil. Hmm. Misalkan kita ngomongin saya lagi mau membangun sesuatu ya, saya punya satu hadiah yang besar buat Indonesia, terus habis itu saya harus keluar, saya harus mengalah, itu juga saya mengalami. Saya lagi bikin proyek perumahan, terus habis itu direktur utamanya kabur, saya juga ngalamin. Di Melbourne, saya pernah ngerintis, terus habis itu harus mulai lagi dari nol, ya tapi itu masalah perjuangan. Selama kita tidak menyerah dan selama kita terus percaya sama impian kita, itu pasti akan ada jalan. Dan kalau kita mau ngomong gimana pun juga, saya sering kali ngelihat dan banyak sekali teman-teman yang bercerita kalau kita ngomongin tentang lagi di era COVID seperti ini nih, tantangannya jauh besar ya. Ini berbeda dengan krisis-krisis moneter berapa puluh tahun sebelumnya. Nah, yang kita ngomongin kayak gitu tuh jadi benar-benar apa ya, kalau kita ngelihat sebenarnya ya asam garam kehidupan tuh pasti ada. Tapi kalau kita punya dua pilihan dalam hidup, kita mau terus maju, mau terus perang, kita mau terus kuat, atau kita mau nyerah. Pilihannya semua kembali ke diri kita masing-masing. Gitu. Kalau mau dibilang tadi kesulitannya apa aja? Wah, kalau dulu pas lagi ngerintis di sana juga pernah ngalamin yang kalau waktu masih kerja di sana tuh, saya kerja di KFC lama ya, dari ngobek-ngobek ayam sampai ke area training manager. Makanya kenapa saya bisa ngajar sistem SOP segala macam, karena saya pernah kerja di perusahaan multinasional seperti itu dan saya mimpin top store-nya di Melbourne, top 6 toko di pusat kota gitu kan, dan itu juga ya maksudnya sebagai training manager segala macam juga untuk ngatur ini itu segala macam ya, untuk ngomongin sistem, job desk, job spec, SOP, untuk ngomongin standarisasi dan sebagainya. Itu saya pernah ngalamin kalau lagi kerja malam-malam jadi counter gitu ya, terus dikata-katain gitu kan, you fucking Asian. Jadi kalau ngomongin rasisme ada juga gitu loh. Makanya saya ngeliat kalau di Indonesia masih harus terpecah seperti itu, kapan kita mau maju? Nah, Australia aja negara yang maju itu sangat-sangat keras loh. Kalau ada hate crime seperti itu, tangkap polisi. Nah, ini makanya saya mencoba untuk melalui edukasi, saya bisa meningkatkan kesejahteraan melalui Entrepreneur Society, kesejahteraan teman-teman di Indonesia. Kalau bisa, ya suatu saat nanti saya yakin dan percaya sih akan bisa bergandengan tangan tanpa memandang perbedaan di antara kita. Amin. Wedes. Itulah fungsinya di Entrepreneur Society yang kita mau bangun gitu ceritanya. Jadi ya mau sesusah apapun kita nggak usah takut, terus jalan aja. Gitu. Ya. Menjawab ya Lazar ya? Iya. Oke. Untuk The Entrepreneur Society udah bisa dibilang udah berjalan berapa lama lah kok? Kalau ngomong dari logonya keluar itu 2018 ya, 2017 lah September.
Cuman kita emang nggak pernah umumin, kita tuh lebih ke arah internal, teman-teman tuh terus pada pada ngerasa faedahnya, mereka ngajak teman-teman lain gitu kan. Jadi ya udah kita baru launching kok awal tahun ini. Dan kita kita juga udah tuliskan buku ya. Kita ada buku kurikulumnya yang akan saya bagikan itu di Entrepreneur Society itu kita bikin buku pertama namanya The Art of Entrepreneurship. Musuhnya tadi saya bawa ya, coba sebentar. Kita lihat nih. Nih bukunya. Tada! Ini buku The Art of Entrepreneurship. Ini semua ada kurikulum dasarnya yang kita ajarkan 468. Di dalam sini juga ada 10 teman-teman yang bisnisnya sudah diangkat di sini. Dan nanti kita akan punya beberapa buku lagi. Nah, teman-teman yang nonton hari ini pun saya akan bagikan transkrip dari buku yang kedua. Ini e-book bentuknya, dan ini e-book saya bagikan pada 5 orang yang paling setia nonton sampai habis ya. Terus nanti bisa bisa ikut komen dapat apa aja. Tergantung Eleazar nanyanya gimana deh. Nanti kalau gitu kita ikut aja. Saya pokoknya hari ini nunut sama Babang Eleazar. Asik. Kalau kakak bilang kan perjalanan Koko sampai di titik ini kan lumayan panjang ya, bukan udah lumayan lagi, udah lumayan panjang ya. Terus titik yang paling Koko yang paling down banget apa sih? Oh, kalau ngomongin kayak gitu mas, saya pernah ngalamin beberapa kali kok. Waktu pertama kali kerja di sana. Pertama kali kerja di sana terus dimaki-maki sama manajer, ya kan, dibilang katanya, lu ngepak aja nggak bisa, lu bego banget lu. Pokoknya kita pakai bahasa Inggris, dikata-katain kan, gitu kan. Kayak gini gimana? Pas lagi baru mulai kuliah, men. Terus kerjaan pertama dikata-katain, pasti ngedown lah. Terus saya sempat akhirnya duduk di pinggir jalan. Saya merenung, aduh apakah emang hidup saya tuh cuma segini-segini doang gitu kan. Tapi ternyata saya telepon papa, ya kan waktu itu papa masih ada. Papa udah meninggal Desember kemarin. Jadi saya telepon papa pada saat itu. Terus dia bilang katanya, udahlah nggak apa-apa. Yang penting kamu terus kasih yang terbaik. Dan benar saya buktikan akhirnya. Dan terus naiknya cepat, naik posisinya cepat. Ya begitulah. Terus ada pernah juga momen di mana pas saya mulai ngerintis bisnis terus ditipu sama teman, itu juga pernah ngalamin. Terus kalau mau ngomongin titik terendah, waktu kita ngomongin proyek Manado, saya udah terjun juga ke sana kan cukup lama, terus bolak-balik segala macam, tapi ternyata banyak kebohongan dari partner-partner ya. Memang mungkin saya terlalu polos juga untuk di Indonesia, nggak apa-apa, itu jadi satu pelajaran yang mahal. Terus direktur utamanya kabur, bawa berapa banyak sertifikat gitu kan. Ya, kita sekarang proses segala macam, ya apa-apa. Itu juga momen-momen yang lagi harus ngerintis, dan kita ngomongin pas lagi balik ke Indonesia pun sempat kita kan saya punya jati diri, saya punya satu rencana, saya pengen bikin sebuah komunitas, tapi pada saat itu dengan co-founder yang lama juga kita nggak sesuai, akhirnya ya udah kita jalan masing-masing. Saya harus serahkan dulu lah, give up gak apa-apa. Tapi ternyata Tuhan tuh baik. Kalau kita niatnya baik mau membangun Indonesia, kalau kita niatnya tulus mau bantu orang, kita pasti dibukakan jalan. Dan akhirnya nih kalau mau ngeliat nih, ini buku pun saya pertama tuh di interview dan dituliskan sama seseorang nih. Ini station head-nya di Smart FM, karena 2017-18 tuh saya jadi narasumber tetap, dan saya berbagi di sana, dan dia bilang katanya ini ilmunya bagus, kenapa nggak dibukukan kak? Nih fotonya dia nih ada di buku tuh. Ini namanya Mbak Riri. Itu kalau kita lihat dia benar-benar orang yang baik banget. Dia bilang dia mau nulisin bukunya, ilmunya saya transkripnya, ilmunya saya benar-benar di interview sama dia tuh per 2018 tuh saya tumpahin semua, dan dia tuliskan jadi buku ini. Saya tanya biayanya berapa, dia bilang katanya enggak kak, saya nggak mau dibayar kak, saya mau supaya Indonesia bisa maju, saya dukung visi misi kakak. Bah, keren habis kan. Jadi saya ngeliat tuh kayak kalau lagi kayak gini, benar-benar kalau kita baik dan tulus tuh Tuhan bukain jalan. Waktu itu yang bikin logo kita juga itu salah satu member dari Surabaya, dan kita juga sekarang membernya tuh banyak berkembang dan saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Saya sih senang kalau ngeliat member-member kita tuh sukses ya. Itu adalah salah satu tujuan dari Entrepreneur Society kan dibentuk kan. Jadi benar-benar Tuhan tuh terus bangun. Nah, kita ngomong deh pokoknya kalau kamu percaya, pada saat corona terjadi, corona itu tuh ngerusak banyak rencana sih memang, tapi sudah dipersiapkan gitu loh. Saya kalau ditanya bisnisnya apa tuh, kita sekarang ada travel agent pasti mati. Yang properti lagi stuck ya. Terus habis itu Tuhan bukakan, kita ada creative content marketing agency, dan ini berkembang justru. Semua yang digital itu lagi naik. Jadi kita ada production house, kita juga ada web sama apps kita bisa develop. Dan baru-baru ini recently kita juga ada acquire, ada public skincare. Jadi kita kalau teman-teman yang mau mulai bisnis, nanti mau ke arah skincare, kita bisa do maklon ya. Yang kayak gitu-gitulah. Jadi benar-benar tuh peluang-peluang dibukakan dan terus berjalan gitu. Kayak mungkin di satu bisnis yang lain tuh lagi redup cahayanya, dan mungkin saya harus pasang badan, saya harus face problem ya. Tapi
Tuhan Ya. nggak pernah tinggalin gitu loh. Jadi kalau kita percaya tuh pasti dibukakan jalan terus. Dan justru dari sini nih, ini saatnya justru akan terus berkembang. Di era corona seperti ini malah banyak banget peluang yang saya temukan. Contoh, member-member kita kan banyak, member-member kita tuh kan banyak produk-produk yang bagus, tapi mereka tuh kayak kita ngomong dari salah satu contohnya Sylvia Lashtik ya. Itu dia dari 12 cabang semuanya di mall. Bayangin pada saat lagi PSBB itu mall tutup gitu loh. Mall tutup terus mau gimana gitu kan? Nggak bisa buka ya efektif berapa banyak itu dari sewa tempat, dari overhead cost ya segala macam pegawai. Dia harus bilang anak kita, saya selalu ajarkan untuk sama teman-teman tuh pivot ke arah mana. Mungkin kalau bisa mulai jualan produk, yang penting harus survive dulu apapun itu bisnisnya. Akhirnya mulai dan kita bikin yang namanya Elite Dropship. Ini karena saya ngeliat adanya kebutuhan di mana teman-teman tuh penjualannya turun, punya produk yang bagus. Nah, yang di sini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Mereka juga kehilangan apa ya? Mereka kehilangan, ada yang banyak pemotongan gaji, ada yang ngomongin malah di PHK di era seperti ini gitu kan. Jadi justru malah kita bisa mempertemukan keduanya, dan saya kan emang ngajar. Jadi saya bagikan juga itu ada 14 hari course untuk belajar jualan online dan offline gitu loh. So ya itu jadi salah satu solusi yang bisa ngebantu banyak orang, dan sekarang ngebantunya di Entrepreneur Society udah bukan cuma untuk pengusaha tok. Tapi justru malah bisa membantu orang-orang di luar sana yang belum terjun. Kalau saya bilang tadi kan saya ajarkan nih di buku kan ada 6 kelas ya, 6 kelas tahapan kewirausahaan. Nah itu kalau kita ngomong justru mana ya kelasnya ya. Nah kalau kita ngomong justru sekarang kita bikin kelas 0 gitu loh, karena corona, dan kelas 0 ini tujuannya untuk bantu banyak orang. Banyak saya nggak ngomongin untuk saingan dengan dropship atau apapun itu yang lain ya, enggak. Tapi kita ngomongin tuh lebih ke arah ini loh, melengkapi nih kelas 1 sampai kelas 6. Ini di buku dijelaskan kan detailnya satu persatu segala macam gitu kan, nanti levelnya tuh seperti apa gitu, kelas 1 tuh seperti apa, kelas 2. Tapi kalau kelas 0 tuh untuk yang tadi yang dropship, minimal belajar jualan dulu deh. Mau jadi pengusaha nggak bisa jualan kan, gimana caranya gitu loh. Soalnya ada Babang Yosef, mantap. Ini founder Sekolah Pebisnis nih, keren abis nih. Ada Stella, ada Tepenshu, hai. Kita santai-santai aja. Ada Jen Angelica, ada Heidi Rahma, hai. Ini lagi ditanyain, saya lagi digali-gali sama Koko Eleazar, jadi saya ngikut aja gitu ya. Ada Bro Ramon, halo Bro Ramon, Herliana. Silakan lagi pertanyaannya, Babang Eleazar. Ya sebelum maksudnya pandemik ada, emang bagaimana ya? Langsung idenya keluar untuk semua langsung bisa berjalan bagus atau bagaimana kok? Enggak juga. Jadi kalau mau dibilang apakah ide-ide bisnis itu datangnya secara instan, saya punya satu garis besar. Saya lagi bangun di Entrepreneur Society, itu tujuannya untuk membantu banyak orang. Tujuannya supaya banyak pengusaha itu bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih cepat ya. Jadi kita ajaran ada 8 kurikulum dasar di sana untuk mereka bisa naik dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa sih kelas 1 sampai kelas 6? Claims itu. Kelas 6-nya itu tuh di mana kita tuh sudah exit itu mau ngomong apa, IPO, TBK, franchise, merger, akuisisi ya. Kelas 1 tuh ya benar masih palu gada, omsetnya ada dan tiada. Jadi kita ngajarin dari kecil sampai corporation gitu. Karena apa? Saya punya pengalaman di sana. Dulu kerja di multinational company yang seperti saya cerita tadi, KFC kan. Terus saya juga punya beberapa pengalaman bisnis di sana yang udah sampai kelas 6. Waktu itu kita jual bisnisnya. Anyway, Memang belum pernah IPO, belum pernah TBK-kan perusahaan, tapi ya amin lah suatu saat lagi nanti gitu kan. Dan ada mentor-mentor saya siap berbagi juga gitu loh. Kalau kita ngomongin untuk apa ya? Untuk tadi pertanyaannya apa? Membangun ini, bangun komunitas. Aku jadi lost. Anyway, kalau kita ngomongin untuk membangun ini ya sebenarnya tujuannya tuh untuk membantu orang. Dan kalau misalkan semakin banyak membernya tuh semakin banyak power buat kita untuk menggerakkan, untuk negosiasi. Misalkan contoh, kita udah kerjasama dengan UPH, UMN, ya kan, sekarang UBM, untuk ngomongin semua member tuh bisa masuk ini, anak-anak magang. Saya kemarin bawain seminar di UBM, dan itu lucu banget. Kesian banget karena radio kan pada tutup apa segala macam kan karena PSBB kan. Tapi justru kita bisa menempatkan banyak dari mereka masuk. Itu kan kayak wow, itu bisa jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama kan. Iya. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut. Nih. Koko itu benar-benar orang kan punya kayak pengen terjun bisnis gara-gara emang passion ya kan. Itu ada orang lagi emang gara-gara untuk Koko Clemens sendiri bagaimana nih?
Awalnya pasti nyari duit karena kita perlu survive itu dulu ya, kita kerja nyari Ya. duit atau segala macam. Tapi sekarang saya berpikir juga duit mau banyak itu mau buat apa sih? Karena gini, Papa baru meninggal Desember lalu. Nah ini mengingatkan saya pertanyaan sebelumnya tadi, apakah saya punya rencana untuk semua bisnis yang mau dibangun? Jawabannya tidak, tapi itu mengalir. Tapi yang penting kita punya satu garis besar. Kalau mau dibilang tadi, ya benar, awalnya mungkin ngomonginnya duit. Tapi sekarang saya lebih ngomong gini, kita punya usia tuh nggak tahu kapan mau meninggal. Nih kesaksian nyata bahwa baru minggu lalu itu ada satu member lah yang cukup dekat ya, dan dia saya mentorin personal, terus habis itu mau lagi ngomongin bisnis, tiba-tiba lagi jalan di mall, harusnya malamnya itu hari apa, Senin kalau nggak salah, apa saya harus Senin atau hari Minggu ya, Minggu malam atau Senin saya harusnya conference call sama dia, saya habis meeting mentorship juga, terus tiba-tiba dia nelpon, dia bilang katanya kok saya lagi nggak bisa kontak kokoh dulu nih sementara, tiba-tiba terus suaranya dia nangis gitu loh, dia bilang katanya dia lagi jalan sama mamanya, terus mamanya di toilet. Terus habis itu nggak tahu kepleset atau mungkin stroke gitu ya, jatuh kejeduk kepalanya. Terus habis itu udah di IGD, terus habis itu udah ngilang, udah meninggal. Turut duka cita sama ini saya nggak sebut namanya supaya menjaga privasi. Tapi eh, itu kejadian nyata gitu loh. Itu baru beberapa hari yang lalu dan baru baru hari ini dikubur. Dan kalau kita ngeliat tuh umur tuh benar-benar pendek. Kalau kita cuma mau mikirin duit, duit, duit. Kalau kamu nggak happy ngerjainnya buat apa gitu loh. Dalam hidup kalau misalkan kamu nggak happy ngerjain sesuatu, kalau cuma untuk nukerin waktu dengan uang, enggak men, itu bukan bukan versi kemerdekaan yang saya bilang gitu loh. Kamu harus bisa Ya. cari dan berdiri atas dua kaki kamu sendiri. Nah, kalau tadi untuk menjawab pertanyaan apakah saya punya business plan? Yes, saya punya business plan. Tapi ngomongin waktu Tuhan, tadinya saya punya branding marketing agency dan kita itu ada creative content yang ngomongin di sosial media. Kita manage sosial media seperti Instagram, klien-klien kita cukup besar-besar ya. Cuman eh kita kan itu baru-baru istilahnya marketing yang above the line. Kita pengen supaya marketing yang below the line juga bisa ada activation. Makanya kita pengen bikin IO tahun ini. Tapi corona happen. Ya udah kita harus tunda dulu. Mau ngomong apa? Ya kan? Nggak bisa dipaksakan gitu loh. Kadang-kadang kita punya rencana, tapi kan Tuhan yang menentukan. Kita ngomong force major tahun ini corona. Tapi di situ justru malah kita memperkuat lini kita di dunia online. Kita lagi mau terjun, mau ngeluncurin aplikasi kita untuk nih lagi ngomongin nih pricing di belakang di papan tulis itu kita baru bahas sama anak-anak tadi untuk ngomongin pricing point untuk subscription lah ke arah member kita kan sekarang gratis. Tapi begitu kita udah punya aplikasinya nanti udah ada e-learning course-nya, udah ada akses segala macam, ya mungkin adalah nanti small fee gitu kayak 100 ribuan paling untuk membership. Tujuannya supaya apa ya? Supaya di sini ada operational expenditure juga supaya bisa ngerekrut anak-anak dan kita bisa bikin konten yang jauh lebih bagus lagi nanti ke depannya untuk bisa terus improve aplikasinya menjadi sebuah portal hub yang bisa ngebantu menghubungkan semua pengusaha di Indonesia. Itu satu. Betul. Terus kita lagi ada mikirin mau bikin satu startup lagi. Ini kita lagi market research dan bikin project development. Jadi kalau kita ngomongin kayak gitu sebenarnya ya kita boleh berencana, kita harus berikan yang terbaik, tapi tinggal biar Tuhan yang menentukan. Gitu, Eleazar. Yes, semoga menjawab. Ya. Hmm. Kok kan dalam komunitas pasti ada banyak orang nih ya yang masuk ke dalam komunitas yang ada. Pernah nggak sih kayak ada dengan anggota atau apa yang nggak berjalan dengan baik gitu? Dengan anggota, oh ada, pasti namanya kan komunitas pasti ada selek-selekan lah. Cuman saya sudah kasih aturan main bahwa di sini kalau ada yang ketahuan nipu-menipu atau mencelakakan member saling ini ya saya bilang pokoknya langsung bannable offense itu langsung di-kick keluar dari grup. Nah kita kan sekarang emang masih basisnya kan dari grup WhatsApp ya. Jadi gitu nih ada Richard Putra, wah mantap, ada Sherry juga, hai. So ya begitulah. Kalau saya tuh pokoknya pengen supaya komunitasnya kondusif, supaya kita nggak ada saling tipu menipu ya. Kalau memang misalkan force major kayak lagi kondisi seperti ini gitu ya, kita nggak bisa ngomong juga gitu loh. Mau bilang apa gitu kan, tapi ya saling dukung. Justru di saat seperti ini itu lebih butuhnya komunitas karena apa, kita bisa saling sharing, saling menguatkan. Ya nih gila gue lagi down banget nih kayak gini nih, tapi aduh gila pegawai gue gimana ya, oh kenapa lu nggak coba bikin, misalnya dia konveksi, kenapa kamu nggak coba mulai bikin aja ke masker. Akhirnya banyak yang mulai bikin masker, saya kasih ide mulai bikin maskernya juga. Kalau kamu cuma bikin masker buat fungsional doang, kemarin kan sempat hype tuh, tapi habis itu bakal hilang. Kenapa nggak mulai bikin satu kreasi, mungkin
pakai branding. Contohnya masker kita sekarang, masker kita kan ada logonya kita semua di Entrepreneur Society, ini juga baju kan ada logonya. Ini semua barang-barang member, saya support gitu loh. Ini dari Agus, Mariono, Marjon. Kalau mau bikin seragam sama marjon.id. Terus kalau misalkan mau ngomongin tadi masker, itu sama Fendi juga, Hugografi. Itu juga bisa ngecek di Instagramnya mereka. So, tujuannya untuk bantuin mereka gitu loh. Dan justru dengan itu kan branding mereka juga naik, branding kita juga naik. Itu kan salah satu contoh. Terus nanti yang berikutnya, masker itu harus jadi bagian dari fashion, harus bisa dikembangkan. Nah itu semua peluang-peluang yang bisa digali sebetulnya kalau mau ngelihat gitu ya. Iya. Jadi kita saling tukar pikiran ya, karena itu tadi, itu gunanya komunitas, saling menguatkan, bahkan saling mendoakan gitu kan. Walaupun kita tidak terbatas dengan agama manapun, karena saya Ya. tidak ada diskriminasi sara. Saya pengen supaya Indonesia itu bisa bersatu dan kita bisa benar-benar profesional tanpa cuma mandang agama, suku, ras dan yang lain-lain gitu. Sama seperti di Australia lah, saya pengennya seperti itu. Biar Indonesia bisa maju. Kok ada Yes. orang yang mau coba Entrepreneur Society nih. Ada yang bagaimana kok caranya nih kok? Sementara mah follow Instagramnya aja. Kita gara-gara corona gini belum ada event. Jadi ya mungkin ada event online juga, tapi nggak seru ya kalau misalkan mau buat networking. Nah kita jadi fokus untuk keluar. Nanti kalau udah aplikasinya keluar, boleh tuh langsung daftar aja. Nanti saya akan umumkan. Follow aja Instagram kita entrepreneursociety.co atau Instagram saya. Pasti saya akan keluar-keluar kok nanti begitu aplikasinya udah siap. Kita lagi inilah final beta testing lah sebelum launching. Baru di Android ya, tapi nanti iOS menyusul. Gitu. Oke. Kok thank you banget nih kok untuk hari ini nih. Nggak apa-apa, santai. Terima kasih juga Eleazar udah ngundang. Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Kok ada pesan-pesan nggak nih untuk para pebisnis nih? Oke, buat teman-teman yang lagi nonton sekarang ya, teman-teman, saya cuma mau bilang, kita di era corona seperti ini, kita nggak pernah tahu akan berapa lama. Kita harus bisa bertahan. Yang pertama, saya kasih pesan bahwa satu, itu kamu harus bisa sekarang survive dulu, bertahan hidup ya. Yang penting udah bisa bertahan dulu deh. Kita terus baru nanti yang kedua tuh kita bisa mulai mikirin gimana caranya kita bisa kembangin lagi bisnisnya atau mungkin memulai hal baru. Tapi kalau saya bilang justru di setiap krisis itu pasti ada peluang. Dan justru di saat-saat seperti ini adalah ada kesempatan buat kamu eksplorasi diri. Kalau kita ngomongin dulu PSBB, berapa banyak dari kita yang selalu ngomong, aduh saya emang gak ada waktu nih, gak ada waktu buat baca buku, gak ada waktu buat ini, gak ada waktu buat ini, gak ada waktu. Kemarin dikasih tuh waktu banyak, dipakai nggak secara maksimal? Hayo, mungkin baca buku baru, mungkin kalau nonton Instagram atau nonton ngomongin YouTube yang bagus-bagus. Kita ngomongin YouTube juga banyak tuh untuk edukasi dan sebagainya. Di Entrepreneur Society juga punya channel. Kamu coba cari test channels ya, yang ada logonya ini, gitu kan? Nah itu juga itu apa? Ya benar-benar banyak pelajaran dan pelajaran hidup dan bisnis ya. Karena kita ngomongin sharing-sharing juga dengan banyak pengusaha-pengusaha yang member-member di Entrepreneur Society, mulainya gimana. Ikutin dan follow dan subscribe dan kamu benar-benar belajarin lah di sana. Itu kita akan ngeliput banyak member-member juga. Yang kayak gini-gini tuh kamu harus lakukan. Ada teman-teman saya, ada member juga yang namanya Darmawan Lobion, dia CTO-nya dari Seribu Lancer. Belajar bahasa Jepang, men. Itu keren banget bisa belajar bahasa baru gitu loh. Dan kalau emang benar-benar niat ya bisa. Mau bilang apa? Mau ngasih alasan apa? Nggak ada waktu. Jangan bilang nggak ada waktu loh. Ya kan, orang lagi kemarin corona PSBB kok. Sekarang aja kita nih staff masih kita tim yang di kreatif konten aja tuh yang Hellogram itu tuh ada sekitar 15-an tim dari The Entrepreneur Society sendiri tuh mungkin sekarang ada 6. Total di kantor tuh bukan sekitar 22-25 orang. Itu masih setengahnya tuh WFH. Tapi kita worknya full gitu istilahnya. Jadi adaptasi, belajar gimana caranya kamu bisa transisi bisnis kamu dari offline ke online, itu semua peluang. Ngomongin marketplace apa segala macam, pelajarin. Belajarnya semua bisa di mana? Di YouTube banyak. Kalau pengen tahu, pengen belajar bisnis ya, dari untuk jualan, untuk mulai itu kamu ngeliat deh. Ini saya ketik nih ya, link pendaftarannya itu Elite Dropship. Itu kamu lihat deh, benar-benar di situ kita ajarin cara kamu jualan online dan offline dan kamu punya akses produk-produknya gitu loh. Produk-produknya itu benar-benar yang dikurasikan langsung dan itu member-member dari The Entrepreneur Society. Jadi udah pasti aman punya gitu istilahnya. Ini linknya, Ya. semoga bisa menjadi bantuan buat teman-teman yang membutuhkan. So, semangat terus dan jangan pernah patah semangat kalau mau ngelihat ya, kita punya pilihan dalam hidup ya. Mau pagi itu kita pas bangun nih, aduh gila nih, gue PSBB nih, aduh nggak tahu nih, nggak ada kerjaan nih. Kamu mau down atau kamu mau bilang, oke, ini kesempatan baru. Mungkin saya sekarang biasanya kerjanya admin atau biasa kerja accounting, mungkin sekarang saya bisa coba kerjaan baru nih. Karena banyak yang baru-baru gitu istilahnya, atau banyak istilahnya peluang-peluang yang bisa saya explore. Banyak sekali perusahaan yang cut off
pegawai. Tapi kalau misalkan kamu punya skill set sendiri, misalkan jualan online gitu ya, bisa jadi kamu akan di-hire malah. Bisa jadi kalau kamu Ya. bisa bikin konten, kamu bisa masuk sebagai markom perusahaan dan sebagainya, itu bisa jadi satu peluang-peluang juga gitu loh istilahnya ya. Dan kalau mau belajar itu di Alice Dropship kita ajarin cara jualan online dan offline. Gitu. Wih, asik nih ada Lion Parcel Cipinang, ada Eltwin. Nih Eltwin juga nih salah satu teman lama dari Melbourne, dia punya Rek Media di Semarang gitu kan. Dan dia pokoknya inilah apa bisa bisa bangun website. Dulu waktu pertama saya di sana tuh website kita BPI Group tuh dibikin sama Eltwin tuh. yang property company. Apa begitu-gitulah. Jadi ya teman-teman jangan pernah menyerah ya. Corona ini akan memberikan banyak peluang, tapi tergantung cara kamu melihat. Kalau kamu melihatnya positif, pasti banyak peluang. Semangat. Jadi untuk ya kalau kayak bagaimana kok yang ini bukunya? Oh iya, nah ini kita ngeliat nih. Itu kan ada ya, teman-teman kalau yang nonton nih sekarang, screenshot ya, terus nanti saya akan kasih ini 148 halaman ebook. Ini excerpt dari buku kedua, kita ngomongin buku kedua, dan itu ada 6 kisah pengusaha yang keren banget, yang kalian tuh pasti bisa mendapatkan inspirasi dari situ ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Ini kalau kamu mau dapetin screenshot dan kamu share ke IG story kamu, follow kita berdua ya, apa yang kamu bisa dapetin, follow Entrepreneur Society juga, nanti mereka akan kirimin. Nah, kalau mau ngikut Alice Dropship juga pasti dapat kok. Oke, semangat teman-teman ya, semoga jadi berkat. Eleazar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini sharingnya bisa memberikan faedah buat teman-teman kamu juga, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, thank you Kak Clement. Sama-sama. Jadi untuk kalian yang baru aja masuk atau tadi hanya sepotong, ya kalian bisa lihat di YouTube channel aku di Elzer Endo Kurniawan. Kemungkinan kalau nggak hari ini, besok akan tayang di Elzer Endo Kurniawan, kalau nggak di IGTV aku. Oke, thank you guys for watching. Thank you.